Halo para sobat santuy yang hobinya rebahan. Selamat datang di channel Unik Loh, yang bakal kasih kamu informasi unik yang penuh dengan kejutan dan mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Dunia memiliki berbagai macam fakta menarik untuk dibahas. Sebagian dari Anda mungkin belum mengetahui jika laut mengandung lebih dari ratusan ribu virus yang berbeda. Bukan hanya itu, terdapat banyak fakta menarik dunia lainnya yang cukup mencengangkan. Salah satu fakta menariknya juga ada di Indonesia. Bagi yang penasaran, berikut rangkuman berbagai fakta menarik dunia dan jarang diketahui yang berhasil saya rangkum di video kali ini. Salju di Gurun Sahara. Gurun merupakan tempat yang identik dengan hawa panas dan terik. Namun, ternyata ada salah satu gurun yang sempat memiliki salju. Gurun Sahara pernah mengalami fenomena langka, yakni bersalju. Diketahui juga bahwa Gurun Sahara pernah diselimuti salju putih pada tahun 2018. Namun, salju tersebut hanya bertahan selama 1 hari sebelum akhirnya mencair karena panasnya terik matahari. Sebenarnya, pada tahun 1979 Gurun Sahara juga pernah mengalami badai salju yang berlangsung selama setengah jam. Selain itu, pada bulan Januari tahun 2012, salju turun di beberapa bagian Gurun Sahara di Aljazair. Fenomena ini juga terjadi lagi pada bulan Desember tahun 2016 dan Januari tahun 2017, ketika salju turun di sekitar kota Ain Sefra di Aljazair. Meskipun salju di gurun ini adalah kejadian yang sangat langka, namun hal ini menunjukkan bahwa bahkan gurun terpanas di dunia pun dapat mengalami kondisi cuaca yang ekstrim. Dokter gigi adalah profesi tertua. Siapa sangka jika dokter gigi ternyata diakui sebagai profesi tertua di dunia. Penelitian menunjukkan bukti pengobatan gigi yang berasal dari periode Paleolitikum. Pada tahun 2017, seorang tim arkeolog menemukan tengkorak manusia yang menunjukkan tanda-tanda pengobatan gigi. Tengkorak tersebut diperkirakan berasal dari periode Neolitikum dan mengungkapkan adanya lubang kecil di gigi yang diisi dengan serbuk batu. Selain itu, penelitian lain juga menemukan bukti praktik kedokteran gigi pada periode lebih awal. Pada tahun 2001, para ilmuwan menemukan tengkorak berusia sekitar 9.000 tahun di Pakistan yang menunjukkan adanya bukti pengobatan gigi, di mana gigi berlubang telah dibor dan diisi. Hal ini menunjukkan bahwa pengobatan gigi telah dilakukan sejak ribuan tahun yang lalu dan teknik-teknik dasar kedokteran gigi sudah dikenal oleh manusia purba. Bukti ini memperkuat anggapan bahwa profesi dokter gigi adalah salah satu profesi tertua yang dikenal oleh manusia. Sudan memiliki piramida terbanyak di dunia. Jika berbicara mengenai piramida, kita pasti langsung teringat dengan Mesir. Namun, bangunan piramida terbanyak di dunia justru disebut berada di Sudan. Jumlahnya bahkan mencapai 255 bangunan yang tersebar di berbagai wilayah. Menurut sejarah, piramida tersebut dibangun oleh anggota kerajaan Kus. Ini adalah sebuah peradaban kuno yang memerintah daerah di sepanjang Sungai Nil. Kerajaan Kus, yang juga dikenal sebagai Nubia, memiliki 3 periode utama pembangunan piramida, yaitu di Napata, Meru, dan di berbagai tempat lainnya. Piramida-piramida di Sudan dibangun sebagai makam bagi raja, ratu, dan bangsawan Kus. Struktur ini biasanya lebih kecil dan lebih curam dibandingkan dengan piramida Mesir, tetapi tetap memegang peranan penting dalam budaya dan agama mereka. Piramida-piramida di Meru, yang terletak di wilayah Sudan Utara, adalah yang paling terkenal dan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Ini menunjukkan bahwa tradisi pembangunan piramida bukan hanya milik Mesir, tetapi juga menjadi bagian penting dari warisan budaya Afrika lainnya. Tinggi badan orang Indonesia lebih pendek dari orang global. Orang Indonesia dikatakan memiliki tinggi badan yang jauh di bawah rata-rata global. Data yang terkumpul menunjukkan bahwa orang-orang di Indonesia memiliki tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan populasi global. Menurut penelitian sebuah lembaga riset, tinggi badan rata-rata orang Indonesia adalah sekitar 160 cm untuk pria dan 150 cm untuk wanita. Angka ini jauh di bawah tinggi badan rata-rata global yang mencapai sekitar 170–175 cm untuk pria dan 160–165 cm untuk wanita. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tinggi badan ini antara lain adalah genetika, nutrisi, dan kondisi kesehatan selama masa pertumbuhan.
Di Indonesia, masalah gizi buruk dan stunting masih menjadi tantangan besar yang berdampak pada pertumbuhan anak-anak. Selain itu, akses terhadap makanan bergizi dan layanan kesehatan yang memadai juga memainkan peranan penting dalam menentukan tinggi badan seseorang. Pemerintah dan berbagai organisasi kesehatan terus berupaya untuk mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kesehatan masyarakat dengan harapan dapat meningkatkan tinggi badan rata-rata generasi mendatang. Langkah-langkah ini termasuk program pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan. Nyanyian Paus Finn membantu memetakan dasar lautan. Paus Finn ternyata memiliki kebiasaan menyanyikan lagu dengan keras untuk menarik pasangan betina. Menurut Scientific American, suara tersebut sangatlah berisik karena dapat didengar hingga jarak 1000 km. Nyanyian Paus Finn itu disebut dapat digunakan untuk menguraikan dasar laut secara sonik. Ini karena suara yang dihasilkan dapat mencapai kedalaman 2,5 km di bawah air dan memantul kembali dengan pengukuran yang sangat tepat. Fenomena ini dikenal sebagai pemetaan akustik, di mana gelombang suara yang dipancarkan oleh Paus Finn dapat membantu ilmuwan memetakan struktur dasar laut. Selain menarik pasangan, nyanyian Paus Finn juga berperan dalam navigasi dan komunikasi dengan paus lainnya di lautan luas. Suara yang kuat dan frekuensi rendah ini sangat efisien untuk merambat di air, memungkinkan Paus Finn untuk berinteraksi dengan individu lain yang berada sangat jauh. Kebiasaan ini menunjukkan bagaimana hewan laut menggunakan kemampuan alamiah mereka untuk beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Tidak ada nyamuk di Islandia. Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa Islandia memiliki suhu yang rendah sepanjang tahun, yang tidak memungkinkan nyamuk berkembang biak di sana. Salah satu alasan utama mengapa nyamuk tidak ada di Islandia adalah iklimnya yang dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana. Nyamuk dalam fase telurnya membutuhkan air untuk berkembang dan bertahan hidup. Namun, dengan suhu rendah yang menggantikan air dengan es, nyamuk tidak mungkin bertahan. Selain itu, di Islandia juga hampir tidak ada habitat yang cocok bagi nyamuk. Sekelompok nyamuk tertentu, seperti nyamuk Anopheles yang merupakan pembawa penyakit malaria, membutuhkan habitat yang kaya akan air seperti kolam atau genangan air untuk berkembang biak. Namun, dengan kondisi geografis Islandia yang terdiri dari pegunungan, gletser, dan hanya sedikit danau atau sungai, pembiakan nyamuk tidak mungkin terjadi dengan subur. Kondisi bebas nyamuk ini tentu memberikan keuntungan bagi penduduk dan pengunjungnya. Tidak adanya nyamuk membantu mengurangi risiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, seperti malaria, demam kuning, dengue, dan virus Zika. China hanya punya satu zona waktu. Pada periode dinasti Ming pada abad ke-14 hingga ke-17, China mengalami kerusuhan politik dan terjadi perpecahan. Salah satu tokoh yang berhasil menyatukan China kembali adalah Kubilai Khan, pendiri dinasti Yuan. Saat itu, Kubilai Khan membuat kebijakan bahwa seluruh wilayah China harus menggunakan waktu yang sama. Tujuannya adalah untuk menguatkan persatuan dan stabilitas negara. Kebijakan ini terbukti efektif dalam menjaga integritas China. Kebijakan penggunaan waktu yang seragam di seluruh wilayah China sebenarnya adalah kebijakan yang lebih modern dan diterapkan untuk memudahkan administrasi dan komunikasi dalam negara yang sangat luas. Kebijakan ini lebih terkait dengan perkembangan administratif pada abad ke-20 daripada kebijakan pada masa dinasti Yuan atau Ming. Namun, usaha untuk menjaga persatuan dan stabilitas memang selalu menjadi fokus utama para penguasa di China sepanjang sejarah. Air laut ternyata penuh virus. Dikatakan bahwa laut mengandung lebih dari 200.000 virus yang berbeda, dengan berbagai jenis yang ada di dalamnya. Jumlah ini sangat besar dan menunjukkan betapa beragamnya kehidupan mikroba yang ada di lautan. Virus yang ada di lautan memiliki keunikan genetik dan sifat biologis yang belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, virus laut berperan penting dalam ekosistem laut. Mereka dapat menginfeksi bakteri dan fitoplankton, yang merupakan dasar dari rantai makanan laut, dan dengan demikian mempengaruhi siklus nutrisi dan aliran energi di lautan. Virus laut juga berperan dalam mengendalikan populasi mikroorganisme laut, yang pada gilirannya berdampak pada keseimbangan ekosistem laut.
Penelitian tentang virus laut terus berkembang, dan para ilmuwan menggunakan teknologi canggih seperti metagenomik untuk mempelajari keragaman genetik dan fungsi virus-virus ini. Studi ini tidak hanya memberikan wawasan tentang ekosistem laut, tetapi juga berpotensi mengungkapkan informasi yang berguna untuk bioteknologi dan pengobatan. Penemuan-penemuan ini menunjukkan bahwa meskipun kecil dan tak terlihat, virus laut memiliki peran yang besar dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan planet kita. Bunga bisa berubah warna. Perubahan warna yang dimaksud di sini tidak semerta-merta mengubah warna mawar merah menjadi hijau. Namun, peningkatan radiasi UV yang disebabkan oleh kerusakan lapisan ozon dapat menyebabkan bunga berubah warna. Dijelaskan dalam situs Vedantu, radiasi UV yang meningkat ini dapat meningkatkan pigmentasi UV bunga dan menyebabkan kerusakan serbuk sari. Peningkatan radiasi UV mempengaruhi proses fotosintesis dan produksi pigmen pada bunga, sehingga menyebabkan perubahan warna yang lebih halus, seperti perubahan dalam intensitas atau nuansa warna. Misalnya, bunga yang biasanya berwarna cerah mungkin menjadi lebih pudar atau mengalami perubahan pada pola warna mereka. Kerusakan serbuk sari akibat radiasi UV yang meningkat juga dapat mengurangi kemampuan bunga untuk bereproduksi, mengancam populasi tanaman dan ekosistem yang bergantung padanya. Perubahan-perubahan ini mengindikasikan betapa sensitifnya tumbuhan terhadap perubahan lingkungan dan pentingnya melindungi lapisan ozon untuk menjaga kesehatan ekosistem global. Hampir 2 orang meninggal setiap 2 detik. Angka kematian setiap detik ini menciptakan kesedihan dan duka mendalam bagi keluarga dan teman-teman yang ditinggalkan. Meninggalnya 2 orang setiap 2 detik menunjukkan betapa rapuhnya kehidupan manusia dan kerentanan kita terhadap berbagai penyakit, kecelakaan, dan bencana alam yang tidak dapat kita prediksi. Meskipun banyak kematian tersebut mungkin diakibatkan oleh penyakit kronis atau faktor lain yang tidak bisa dihindari, beberapa kematian mungkin juga disebabkan oleh hal-hal yang sebenarnya dapat dicegah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyadari kenyataan ini dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri serta orang-orang terdekat kita. Menjaga gaya hidup sehat, menghindari kecelakaan yang dapat dihindarkan, dan mengikuti pedoman keamanan adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko kematian yang tidak perlu. Itulah beberapa fakta unik dunia yang jarang diketahui oleh banyak orang. Mulai dari fenomena alam yang langka hingga sejarah yang tersembunyi, yang bisa saya sajikan di video kali ini. Semoga bisa menambah wawasan bagi kamu yang mampir di channel ini. Subscribe jika informasi yang saya berikan bermanfaat, dan nyalakan notifikasinya, biar kamu dapat info setiap kali saya upload video baru. Jadi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.